sekarang kami dari pasukan Drone Box Indonesia ingin mempreview salah satu drone pabrikan keluaran DJI. Sekarang saya dengan Dimas Karya, salah satu pilot drone profesional untuk pilot drone aerial. Dia menggunakan DJI Phantom 4. Oke, Om Dimas, saya pengen tanya DJI Phantom 4 ini sebetulnya ada berapa ini sih kelebihannya atau yang kekurangannya atau yang Om Dimas paham? Selama ini sih sesuai dengan fungsinya saya pakai untuk area fotografi dengan video fotografi juga Ya. Dan karena ini support untuk kameranya bisa support untuk 4K. Oh, 4K, ada 4K ya. Dan dari sisi resiko segala macam udah ada sensornya, walaupun hanya sensor 4 di Sensor dua di depan ini ya. Sensornya ini ya. Ini dua sensor. Oke. Jadi ketika ada obstacle, Ada dia berhenti atau Walaupun menghindar ya. berhenti Bukan menghindar. bukan menghindar. Oke. Kalau Umax menghindar. Oke. Durasi terbang 25 menit. Durasi terbang 20 menit. Oke. Untuk mengoperasikan DJI Phantom 4 ini menggunakan ada aplikasi bawaan dari DJI-nya sendiri. namanya DJI Go. DJI Go. Di situ fiturnya lengkap juga, ada POI, point of interest-nya. Terus kemudian menggunakan iPhone ini ya. Menggunakan handphone. Apa harus menggunakan iPhone? Enggak Harus. harus. Intinya yang support dengan DJI Go ya. Oke. Kalau untuk minimumnya sih, kalau untuk lebih bagusnya yang 3 giga untuk RAM. Oh, untuk RAM minimal 3 GB supaya dia nggak Nggak segala nggak macam. lag. Terus kemudian dari si DJI Go ini melalui micro USB dikoneksikan ke Konekan ke remote control. remote control melalui plug USB yang ada di USB. remote di remote-nya DJI Phantom 4. Oke. Terus ini gimbalnya udah 3 axis ya? Udah 3 axis. Udah 3 axis ya. Fitur-fitur yang ada di DJI Phantom 4 ini apa sih? Fitur-fiturnya ya kembali ke fungsinya kan, dia dikeluarin Seperti juga. return to home, Return to home, follow me ada ya? segala macam. Oke. Tapi untuk pastinya ketika untuk awal ketika untuk menerbangkan itu harus kalibrasi kompas. Oke, Karena kan untuk mengunci GPS-nya. Jadi ketika ada apa-apa segala macam atau baterai habis, dia langsung otomatis balik sendiri ke. Apakah ini harus selalu menerbangkan drone Phantom 4 ini harus selalu dengan mode GPS atau bisa secara Bisa tanpa dengan GPS? tanpa GTS, ada mode GPS, sport, ada altitude segala Oke. macam. Ada berapa model di situ? Ada 3. 3 ya. Modelnya GPS, model sport dan altitude. non-GPS. Bisa dijelaskan maksudnya altitude dan sport itu apa? Kalau sport tuh lebih dia otomatis settingan juga. Yang pasti GPS-nya nggak ada juga, tapi dia lebih untuk racing. Oh, penggunaannya. dia speednya lebih tinggi. Dibanding Mungkin sekitar berapa kilometer per jam yang biasanya Om Dimas alami? Perkiraan saja. perkiraan 15 meter 15 km per jam. 15 km per jam. Kalau Oke, standar aerial mungkin untuk mode sportnya di sekitar 15 sampai 30 atau 30 sekitar itulah 30 km per jam. Oke, Om Dimas, sekarang kita coba untuk diterbangkan aja ya Phantomnya. Kita jalan-jalan, nanti kita jalan-jalan ya. Oke. Ini tanda baterai habis ya? bunyi. Jadi kalau ada tanda baterai habis dia bunyi-bunyi ya? Kebetulan aku setting 30% posisi baterainya habis. Oh, jadi bisa supaya 20, untuk menghemat baterai dan menjaga umur baterai ya. Iya. Jadi di 30%. 30% untuk dengan ke titik awal di Ya, RTH-nya. jadi kalau misalnya di baterai mau habis dia pulang sendiri. pulang sendiri. Oke, seperti dilihat ini masih ada bunyi-bunyi bip. Bip itu untuk notifikasi baterai habis. Ketika posisi udah 10% dia balik sendiri. Oke. Jadi ini sekarang udah RTH nih ya? Udah RTH, drone-nya udah pulang udah full ya? setting. Aku bisa lepas tangan. Oke. Seperti dilihat, jadi ini udah auto landing dan auto return.
Jadi pilot dalam posisi return to ham ini tidak harus memainkan remote transmitter lagi untuk landing. ya. Tapi diutamain untuk fasilitas ini harus sebelum landing harus take off itu harus lock GPS dulu, kalibrasi kompas dalam. Oke. Dan baru ganti baterai. Tadi sempat baterainya habis. 15,2 volt. Jadi 15,2 volt ini standar setara dengan 4S dan kapasitasnya ada 5.350 mAh. Oke, ini udah dikalibrasi ya. Oke, sekarang kita coba lagi menghitung volume. Oke, lihatin sini. Oke, ini sekarang kondisi signalnya sudah strong ya. Tadi sempat susah. Dan sekarang kita coba untuk fitur volume ya, Om Dimas. Iya. Oke. Objeknya di depan. Gelap ya. Oke. Sambil Om ya. Oke. Balik lagi. Oke, masih belum juga. Nah, ini 10. Jadi emang untuk di DJI Phantom 4 ini ada beberapa proses mungkin untuk menggunakan fitur volume-nya. Tidak seperti semudah yang dibayangkan. Oke, ini sudah ngelock dan kita coba. Ini sekarang udah aktif fitur volume-nya. Nah, lari. Rak. Oke, lihat, tuh, gak apa-apa. Ternyata, oke. Aja lagi. Oke, coba lagi. Tadi sempat gagal, sekarang dicoba lagi. Belum mau jalan. Motor bro, pakai motor. Oke, ini ternyata kita lihat sini. Fitur volume ini juga ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi emang ada beberapa proses dari kalibrasinya, dari signal satelitnya, dan faktor apa lagi ya biasanya yang biasanya membuat gagap fitur volume ini? Sinyal dengan objek yang di lock, karena dia kan locknya berdasarkan warna. Oh, berdasarkan warna. Apa mungkin karena orangnya jelek? Oke, jadi mungkin karena objek warna juga berpengaruh ya biasanya. Iya, kalau kontras kayak gini harusnya bisa. Oke. Udah mau jalan. Ayo Om jalan Om. Coba sekarang jalan. Ah, Oke, mau jalan. nutrak. Bagus ya, oke, lihat. Jadi emang DJI Phantom salah satu drone pabrikan yang cukup terkenal. Tidak selamanya seperti yang kita bayangkan, kita gambarkan bahwa ada fitur follow me, obstacle dan yang lain itu bisa berjalan dengan mulus. Jadi namanya drone, apalagi buatan manusia ya, selalu ada error. Jadi tidak selamanya drone yang kita mainkan itu berfungsi mulus. Jadi kadang-kadang error itu pasti selalu ada. Jadi tidak selalu harus mulus. Ini salah satu perlunya kita kehati-hatian dan kewaspadaan pada saat kita memainkan drone. Jadi tidak selamanya drone itu menjadi alat yang mengenakan, tapi kadang-kadang juga ya seperti inilah cukup menyebalkan kalau menurut. Iya, karena sinyal. Oke, karena sinyal juga. Tapi kita di sini cukup fair, artinya mengungkap sebuah kelebihan dan kekurangan salah satu drone pabrikan ya.
Tarik. Jangan lihat ke sini. Nggak mau. Nyerah atau lanjut? Udah cukup. Oke, kali ini kita mempreview drone DJI Phantom 4 buatan DJI drone Phantom 4. Ketika mencoba fitur follow me ternyata tidak berhasil. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dari follow me seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kita di sini juga bukan berarti mempreview itu mengungkap sisi kelebihan sebuah drone saja, tapi kita juga mengungkap sisi kelemahannya juga. Jadi kita cukup fair di sini untuk mempreview salah satu drone. Jadi tidak harus selalu melulu yang baik-baiknya, karena yang kelemahan-kelemahan dan jelek-jeleknya pun harus kita ketahui supaya ketika kita memiliki drone tahu resikonya, posisi kekurangan dan sisi kelemahannya. Oke, terima kasih.